Dan cukup itu bukan karena pintar, cukup itu bukan karena banyak uangnya, cukup itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Allah Maha tahu segala keperluan kita. Lebih tahu dari kita sendiri, lebih tahu dari siapapun. Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Jadi kita tidak perlu ngasih tahu Allah sebetulnya dengan apapun yang kita perlukan. Kita berdoa itu bukan memberitahu Allah karena Allah sudah tahu. Kita berdoa karena disuruh oleh Allah berdoa. Jadi kita berdoa itu ibadah. Sebetulnya sebelum terucap saja dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Masalah kita juga Allah sudah tahu, lebih tahu daripada kita sendiri. Benar? Jadi Allah tahu masalah ibu-ibu ini. Jawab. Tahu tidak? Cicilan ibu Allah tahu. Kok lebih keras sih jawabnya? Kelakuan suami ibu Allah tahu, keinginan ibu, apa yang ibu perlukan tapi ibu tidak tahu Allah tahu, tahu. Keperluan kita besok, lusa yang akan datang Allah tahu. Itu yang penting. Pertama, kita harus tahu bahwa Allah mengetahui segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah. Dialah Allah pencipta langit, bumi, berikut segala yang ada. Allah lah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mengurus kita setiap saat. Kita semua tidak bisa lepas dari karunia Allah. Kita diberi hidup oleh Allah, diberi nafas oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Walaupun kita jarang bersyukur, melimpah karunia Allah setiap saat. Sedikit orang yang menyadari semua ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, ini memang sengaja bapak-bapak bagian di luar, kasihan. Mulai dibuka pintunya ini. Bah, sini bah. Kalau mau di luar ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau di dalam dikasih jalan. Biasanya panitia paham apa yang harus dilakukan. Ada panitianya kah? Mana panitianya? Oh, tidak ada. Pokoknya saya mah nggak akan jengkel. Ditanya panitia nggak ada. Boleh juga mungkin panitia di sini ya, supaya tahu. Itu bapak-bapaknya. Ya sudah, kasih jalan Pak. Itu ibu-ibu memang mau di belakang aja, udah mana aja yang enak ya. Keunggulan di belakang itu leluasa main HP dan ngobrol ya. Secara keilmuan makin dekat dengan sumber itu lebih fokus.
entah bagaimana memang begitu. Ibu jangan ditutup. Nanti itunya ada yang bisa bantu jaga di sana Kak. Acungkan tangan, panitianya mana? Oh iya, sedang berpikir berarti. Ya nggak boleh jengkel ya walaupun gendok. Biasa sajalah, hidup mah rileks ya. Tinggal nanti aja dikurangi gaji gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang tawakal. Tawakal itu amalan hati. Tes, ini suaranya kurang enak, kurang nyaman ya. Panitia bisa dibantu. Jadi yang ini agak dikecilkan sedikit, Dek. Duh maaf ya jadi ikut ngatur begini ini habis lama libur. Jadi mungkin Dek, volume ini dikecilkan yang atas sedikit, yang ini besar. Maaf ya, saya dulu tukang sound system, jadi dulu ceramah itu bawa sendiri Pak sound systemnya demi membahagiakan. Jadi walaupun sound system mahal, kalau settingannya kurang bagus, apalagi dimatikan nggak kedengaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha," sungguh beruntung. Nggak apa-apa deh, cukup panitianya, cukup panitianya dah. Cukup. Sungguh beruntung, qad aflaha man aslama, orang yang diberi hidayah Islam, waruziqo kafafan, rezekinya cukup, jadi tiap perlu cukup, wa qana'ahullahu bima ata, dan puas qanaah dengan apa yang Allah berikan. Jadi hidup ini sebetulnya tidak penting jadi orang kaya, yang penting tiap perlu bukan ada, cukup. Dan cukup itu bukan karena pintar, cukup itu bukan karena banyak uangnya, cukup itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Allah Maha tahu segala keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, lebih tahu dari siapapun, karena yang menciptakan kita adalah Allah. Jadi kita tidak perlu ngasih tahu Allah sebetulnya dengan apapun yang kita perlukan. Kita berdoa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu. Kita berdoa karena disuruh oleh Allah berdoa. Jadi kita berdoa itu ibadah. Sebetulnya sebelum terucap saja dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Masalah kita juga Allah sudah tahu, lebih tahu daripada kita sendiri. Benar? Jadi Allah tahu masalah ibu-ibu ini. Jawab. Tahu tidak? Cicilan ibu Allah tahu. Kok lebih keras sih jawabnya? Kelakuan suami ibu Allah tahu. Keinginan ibu, apa yang ibu perlukan tapi ibu tidak tahu, Allah tahu. Keperluan kita besok, lusa yang akan datang Allah tahu.
Itu yang penting. Pertama, kita harus tahu bahwa Allah mengetahui segalanya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cemaskan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ingin apapun, pasti yang punya Allah. Takut apapun, pasti yang kita takuti juga ada dalam genggaman Allah. Jadi, kalau kita ingin sesuatu, tapi tidak bergantung ke Allah, kita sengsara. Karena yang kita sandari selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Segala sesuatu selain Allah hanya ciptaan Allah. Di alam semesta ini hanya ada Allah pemilik segalanya. Selain Allah itu ciptaan. Kita juga ciptaan Allah, langit, bumi, semua ciptaan Allah, milik Allah. Dan tidak bisa datang kepada kita nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Tidak bisa kita terkena musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Karena semuanya ini milik Allah, diciptakan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Bu, Ibu, yang menjamin Ibu suami atau Allah? Yang memberi rezeki kepada Ibu suami atau Allah? Kalau suami Ibu meninggal bagaimana? Kan? Bagaimana? Dikubur, ya. Ini rumit-rumit pisan. Kalau suami Ibu meninggal, yang ngasih rezeki ke Ibu siapa? Sama aja. Ada yang suaminya sudah wafat, ada, coba acungkan tangan kalau gening, wadah wafat begini. Ada yang sudah lama suaminya meninggal, sudah berapa tahun? 12 tahun, 8 tahun, tapi saya lihat Ibu masih hidup, masih ya, rezekinya masih ada, berarti bukan suami kan? Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Mau ngapain terlalu cinta? Cinta boleh, tapi kalau terlalu untuk apa? Apakah suami Ibu bisa melindungi Ibu? Tidak. Jawab. Sok sekarang Ibu digigit nyamuk, suami di rumah, nggak bisa. Hah? Ibu diare, bisa dilindungi suami enggak? Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau Allah bikin kita sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Dokter apa dong? Dokter bisa apa? Dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Kita pergi ke dokter mau apa? Berobat sebagai apa? Ibadah. Memang ini teh ngejawab terus ya. Tapi asa salah wae jawabannya. Jadi kita mah ikhtiar itu ibadah. Kenapa kok kita ikhtiar? Dan Rasul juga ikhtiar. Makanya tawakal itu amalan hati. Kaki melangkah,
otak berpikir, mata melihat, mulut berucap, tangan bergerak, hati enggak kemana-mana. Hati mah hanya kepada Allah. Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di Mekah, tidak ada siapa-siapa. Ketika tahu bahwa Nabi Ibrahim berangkat ini perintah Allah, gak mungkin Allah memerintahkan Nabi meninggalkan istrinya, kemudian Allah gak ngurus, gak mungkin. Tapi Siti Hajar lari Sofa, Marwah, naik turun, jalan lari, naik turun 7 kali. Akhirnya air keluar. Di Sofa? Bukan. Di Marwah? Bukan. Di bawah kaki Ismail. Jadi perkara hasil terserah Allah. Yang paling tahu kan Allah, betul? Wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mencabut ketenangan di hati kita, galau, siapa yang bisa bikin tenang? Hanya Allah. Kalau hati ini milik kita, gelisah, tinggal suruh aja tenang, enggak bisa. Lagi sedih, bahagia, enggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Jadi kalau kita gelisah, enggak ada tuh yang bisa menenangkan selain Allah. Punya hutang, siapa yang bisa membayarkan? Jawab Allah. Kalau Allah mau bayar, ada aja nanti jalannya. Apakah dikasih uang ke kita, atau ada orang yang mau jadi bayarin kita, atau yang ngutanginnya dibalikan hatinya oleh Allah jadi nganggap lunas. Ya udah, tadinya saya mau nagih teh, tapi lihat wajah kamu jadi prihatin. Ya udah nggak jadi, halal, beres. Mudah bagi Allah. Apakah ada yang susah bagi Allah? Tidak. Apakah ada yang susah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang susah. Bu, ibu mau suaminya soleh? Mau tidak? Gimana caranya? Bingung. Dandan enggak ngepek. Masak enak. Kan kemarin diare suami habis makan masakan ibu. Gimana? Ibu bisa membulak-balik hati suami? Jawab. Pakai mehong bisa? Ibu pakai bulu mata palsu, suami terpesona tidak? Pakai bulu hidung palsu? Siapa yang bisa ngebulak-balik hati suami? Pintar. Jadi gimana supaya suami jadi soleh? Ibu jadi wanita yang disukai. Gitu caranya. Kalau ibu disukai Allah, doa ibu diijabah. Mau digimanain model ini? Maaf ya Pak ya, ini susah. Ini suami wajah-wajah yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, mereka sendiri susah bahagia ya Pak ya. Benar Pak? Iya benar, makanya saya kesini juga liur. Saya kan suami, boro-boro ngebahagiakan istri, ngebahagiakan diri sendiri aja nggak gampang. Ini tawakal. Ibu masak, ibu memuliakan suami, ibu ramah ke suami, ibu tidak rewel. Tapi tujuan ibu bukan supaya suami suka ke ibu, supaya apa?
Ibu, ibu tahajud, ibu ngaji, ibu baik ke suami, ibu beberes. Supaya apa? Hah? Yang jelas apa? Supaya Allah suka ke ibu. Beres. Kalau ibu berbuat supaya suami suka ke ibu, ibu kecewa terus. Ibu udah dandan, suami nggak lihat, ya nggak? Ibu udah masak, suami nggak makan. Kenapa? Karena tujuannya dipuji suami, dihargai suami, disayang suami. Ini yang bikin ibu nggak tenang. Karena ibu sudah riweuh dengan mencari penilaian makhluk, bukan cari keridhaan Allah. Jadi orang tawakal itu lebih sempurna ikhtiarnya. Kenapa? Karena ingin disukai Allah. Jelas tidak nih? Nih contoh pedagang. Ada yang pedagang baik sama klien, sama pembeli. Kenapa? Supaya dia beli. Mau ngapain? Kita kalau dagang baik, rapi, bersih, timbangannya akurat, dipisah-pisah mana yang udah mau busuk, yang seger, yang masih mentah, bungkusnya bagus, pelayanan bagus. Sebagai apa ini? Supaya apa? Supaya Allah suka kepada kita. Mau beli, mau enggak, terserah Allah. Yang penting dagang jadi amal soleh. Enak kan? Oh maaf ya Bu, saya enggak jadi beli tomat yang ini karena di tempat lain juga ada yang lebih bagus, lebih murah, punya ibu kemahalan. Ya enggak apa-apa, silakan. Tenang weh, ibu enggak sakit hati? Enggak. Tapi katanya ada yang lebih murah. Sebetulnya tomat ini paling murah. Tapi kalau orang ngomong gitu ya enggak apa-apa. Enggak kecewa? Enggak. Dan semua udah dicatat oleh Allah. Tapi enggak beli. Memang belum waktunya rezeki saya datang. Kalau udah waktunya pasti ketemu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa nolak. Suami sayang ke istri, klik, bogoh atuh ke ibu. Suami tahajud. Kalau Allah menghendaki, jadi. Ibu nyuruh, jadi keheul, ya kan? Kalau kurang ikhlas. Begitu. Jadi orang yang tawakal itu adalah orang yang lebih hebat ikhtiarnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dalilnya lengkapnya begini ya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi makin kuat iman, baik dalam segala hal, dan makin dicintai Allah. Walau kalau udah beriman dua-duanya ada kebaikan. Lanjutannya ya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, antusiaslah, all out lah dalam hal yang manfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat. Kalau ini manfaat untuk dunia, ini manfaat untuk akhirat, semangat. Olahraga manfaat tidak? Semangat. Badan bersih manfaat tidak? Bebersih. Merawat tubuh manfaat tidak? Rawat. Gitu. Jaga makan, manfaat tidak? Jaga apapun yang manfaat untuk dunia dan akhirat, semangat. Wasta'in billah,
dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi semangat ikhtiar dan doa itu satu paket. Jelas? Jadi jangan cuma ikhtiar meninggalkan doa, jangan cuma doa meninggalkan ikhtiar. Karena ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, satu paket. Ini nggak bisa cuma sebelah nih, harus ada dua-duanya, betul? Kalau sebelah berarti uang palsu. Dah, nanti pengen lagi. Beda penglihatannya, kemarin saya ngeliatin yang 2000. Wasta'in billah wala ta'zaz. Dan janganlah kamu lemah. Jadi dilarang. Kita lemah semangat itu dilarang. Walaupun sakit, semangat berobat. Semangat doa. Lihat lanjutannya. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu, fala takul, janganlah, maka jangan mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan seandainya begini akan begini nih. Seandainya tadi nggak pergi, saya nggak celaka. Seandainya nggak ke dia, saya nggak nikah sama yang ini. Nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh pakai seandainya. Walakin, melainkan qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Nggak boleh loh Bu. Loh, coba kalau saya punya anak lelaki, udah jelas perempuan semua. Loh, coba kalau nggak nikah sama yang ini, tapi nikah sama, enggak bisa, emang ini. Suami yang ini memang udah garisnya. Ini udah takdirnya begitu. Jadi yang suka ngomong seandainya, coba kamu nggak pergi, kamu nggak celaka, itu pasti nggak bisa, harus pergi dia. Jelas? Nggak semangat, jelas. Kalau nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Makanya orang-orang yang tawakal mah nggak ribet. Yang penting sempurna ikhtiar, sempurna doa, terserah Allah. Mau diapain aja terserah. Karena yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan kecewa teh sok tahu. Tenang we hidup mah ya. Nggak harus cocok terus kok. Udah daftar umroh, udah manasik, menjelang pergi sakit ya nggak apa-apa. Namanya juga belum waktunya. Coba kalau sehat, udah jelas sakit ya kan. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf hari ini dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Gimana? Ridho, nggak boleh.
tahu gini saya nggak akan pergi. Nggak akan pergi gimana, udah nyampe. Jelas? Rileks hidup mah ya, orang beriman mah nggak ribet. Nggak penting kok keinginan kita kecapai semuanya, nggak penting. Yang penting mah yang terbaik menurut Allah. Kemarin pilkada, beberapa calon kepala daerah datang minta didoakan sama Eyang. Oh, saya emang nggak mau ngedoain menang. Maaf ya, Dek, saya nggak ngedoain menang. Sebab belum tentu yang terbaik. Dulu pernah ada yang datang didoain menang. Udah gitu ditangkep. Jadi saya kapok. Jadi sekarang doanya ya udah, kalau baik menurut Allah untuk dunia akhirat Bapak, semoga Allah kuatkan dapat amanah itu. Tapi kalau kira-kira jadi bencana dunia akhirat, semoga enggak jadi. Nah, dia gimana mau menolak? Dia pengen memang. Tapi pas dengar begitu, oh iya, udah gitu aja. Iya, dan memang saya mau doanya gitu. Sama santri kalau mau pertandingan juga enggak didoain menang. Pertandingan antar pesantren. Kalau saya ngedoain santri sendiri menang, berarti saya ngedoain santri pesantren lain kalah. Udah enggak mau. Yang penting pertandingan ini bisa nguatin iman. Pertandingan ini jadi amal soleh. Apapun yang ditakdirkan semoga bisa disikapi dengan sikap terbaik. Kalau ditakdirkan menang sing tawadu, kalau ditakdirkan tidak menang sing legowo. Gak ada apa-apanya piala itu. Yang ada apa-apanya cuma dua, iman dan amal soleh. Nah udah itu jarang aja santri yang minta didoakan. Halo, Bu, Ibu mau menikahkan anak. 2 hari sebelum ijab kabul, pernikahan batal. Si calonnya itu mengundurkan diri. Bagaimana? Kecewa atau tidak? Ibu doanya apa? Doanya apa? Minta jodoh terbaik buat anak. Tahu nggak kenapa batal, Bu? Karena doa ibu. Ibu doa minta yang terbaik. Sedangkan yang ngelamar itu belum tentu yang terbaik. Tapi kenapa atuh pakai udah tinggal 2 hari lagi? Ya karena Allah mau ngujinya dramatis. Tinggal gampang. Tapi undangan sudah disebar, tinggal ganti nama aja yo. Siapa tuh ya yang tinggal beri pemberitahuan. Qadarullah, rupanya hari Ahad besok ijab kabul tidak jadi dilaksanakan. Manusia hanya merencanakan, tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Saya mohon maaf atas undangan yang tersebar. Mudah-mudahan pemberitahuan ini menjadi hikmah. Niat baik sudah sampai, hanya memang episodenya seperti ini. Insya Allah jadi kebaikan bagi semuanya. Beres. Saya juga menerima beberapa yang kayak gitu, Bu. Nggak usah sakit hati itu orang tidak tawakal. Mikir. Anak mau masuk tentara misalkan atau perguruan tinggi, nggak usah didoakan masuk. Saya mah jarang ngedoain anak harus sesuai dengan, didoakan semoga dapat kampus yang bisa menguatkan iman, kampus yang bisa jadi amal soleh. Dan cuman itu yang bisa bikin anak bahagia, imannya makin kuat, amalnya diterima, baru bahagia itu anak.
Emang kuliah di luar negeri pasti bahagia? Hah? Tahu kuliah di luar negeri di mana? Di Afrika Barat Daya. Loh, itu luar negeri. Kenapa ketawa? Tahu juga enggak ya? Oh, emang kuliah di luar negeri pasti bahagia? Belum tentu. Kecuali kalau kuliahnya bisa menguatkan iman dan jadi amal soleh, baru bahagia. Kalau hanya hura-hura mah menderita ya. Tidak ada bahagia dalam maksiat dan dosa. Jelas? Halo? Sempurnakan ikhtiar, maksimalkan doa, pasrahkan. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik jangan. Mana yang lebih tahu yang terbaik bagi kita? Kita atau Allah? Makanya ini kalau punya anak jangan suka, misalkan ini bapaknya dokter, anak harus jadi dokter lagi, jangan begitu. Dan belum tentu itu akan membuat dia bahagia dan mulia, betul? Bapaknya kiai, pakai kesini, bapaknya kiai, anak harus jadi kiai, enggak. Alhamdulillah dititipi anak 11. Bagi saya mah anak-anak mah tidak harus jadi kiai, yang penting jadi anak yang disukai Allah. Nah, karena yang kalau Allah suka sama anak, Allah yang urus. Anak itu didesainnya oleh Allah, intelektualnya, fisiknya, mentalnya, perasaannya beda-beda. Biarlah kalau dia dibimbing oleh Allah, dia ketemu dengan takdir terbaiknya. Enggak harus sesuai dengan keinginan kita. Namanya orang yang disukai Allah itu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Apalah artinya jadi kiai kalau tidak makin dekat dengan Allah, betul? Tidak perlu status, sebutan ustadz, kiai, syekh, atau ajengan. Yang perlu itu benar-benar disukai Allah. Dia akan bahagia. Mikir, kumaha tuh anak orang ya, dikeluarkan wae gitu. Enggak apa-apa. Jadi dokter bertakwa, jadi jenderal bertakwa, benar? Dan enggak mungkin semuanya satu jalur. Kalau semuanya kiai, semuanya jadi penceramah, terus nyeramahin siapa? Iya kan? Semuanya jadi direktur ngepel, direktur ngajaga parkir. Bagi-bagi, yang mulia yang paling yakin ke Allah, yang paling mulia yang paling jadi amal soleh. Itu aja, hidup mah enggak riweuh. Makanya jangan maksa, kayak anak harus jadi hafiz Quran. Kamu harus jadi hafiz Quran ya. Ibu ingin kamu nanti bawa mahkota untuk ibu di akhirat nanti. Kata anak, atau ibu bawa sendiri gitu. Jangan ngomong kayak gitu ke anak. Kayak orang tua nuntut balas budi, ya kan? Shh, ibu. Nah, jadi hafiz ya, hafizo. Ibu ingin kamu jangan. Nanti di hati anak, si ibu mengedidik teh pamrih buat diri sendiri gitu. Jangan. Dan ibunya juga nggak ngasih contoh, ya kan? Kata anak, hari ibu bawa mahkota nggak buat nenek? Oh, ibu juga mau, nanti kamu ngasih ke ibu, ibu kasihin ke nenek. Ayah wae. Si ibu jangan ngarang. Mak dengerin. Karena ada yang suka maksa anak jadi baik semata-mata agar anak bermanfaat buat kita. Enggak ikhlas.
Nggak boleh nyebut-nyebut kebaikan. Ini ibu Muna, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kamu, ibu yang menyusui kamu. Anak kan mikir, siapa suruh ya dek, kita kan nggak pesen. Nggak boleh, ya bu. Saya nggak bisa ngomong gitu ke anak-anak, dan saya nggak hamil. Tapi enggak lah, kita berbuat baik ke anak, bukan agar mereka pamrih. Kenapa kita berbuat baik ke anak? Kenapa? Karena Allah pemerintahkan. Ini tugas kita, ini amal kita. Anak mau berterima kasih atau tidak, anak berbakti atau tidak, itu urusan anak dengan Allah. Tapi kita terus. Sampai kapan dong? Anak saya sudah 20 tahun, masa saya harus mengingatkan terus? Loh, ibu mau beramalnya hanya sampai anak 20? Sampai kita mati. Tapi saya udah nasihati berkali-kali, dia nggak nurut aja. Lah emang dia nurut bukan karena nasihat kita. Dia nurut itu hatinya dibalikan oleh Allah. Nasihat kita mah amal soleh aja. Makanya nggak usah pakai marah-marah. Kamu ini gimana? Ha? Nggak usah gitu. Nggak ada contohnya. Pakai terbeliak, kata-katanya kasar, dasar anak monyet. Terus kata, berarti saya anak monyet. Emang, ibu nggak ngaku, berarti ibu monyet asli. Jangan, ya, yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah, bukan kita. Kita mah tugasnya jadi orang tua yang disukai Allah. Jadi kita ngedidik, kita jadi contoh, kita ngedoain anak semata-mata supaya Allah suka sama kita. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati anak. Jelas. Kira-kira gampang jengkel tidak kalau begitu? Kalau udah tawakal dan ikhlas nggak jengkel. Terus aja. Raden juga gitu, Raden. Aduh, ganti-ganti. Tadi Aki, sekarang Raden. Kayak sing sabar ya. Aduh, abdi mah teu kuat singkian. Nggak nyangka si eta pamajikan saya teh seperti gitu. Ya istri bapak juga nggak nyangka. Bapak teh kayak gini ya kan. Sama-sama nggak nyangka, makanya mau juga Pak. Tahu bapak modalnya kayak gini dari dulu mah ditolak. Terima weh. Tapi saya udah menasehati. Ya nasihatnya jangan terlalu keren. Karena kan istri tahu modal bapak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ponggaya teuy. Sebaik-baik nasihat. Aki, tahu nggak sebaik-baik nasihat sebagai lelaki? Tahu tidak? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau Bapak ingin tahu, sebaik-baik Bapak ini bukan yang di kantor terkenal, bukan yang di masjid terkenal, tapi di rumah. Di sini mah acting, ini lagi setel soleh ya kan, ketawa wanita, nah yang ketinggal di soleh ya kan, sama ibu juga. Ini mah nggak asli yang di sini mah ya kan, apalagi yang paling depan begini mah emok juga. Yang aslinya mah di rumah, kalau di kantor ada penilaian kantor, kalau di tetangga ada penilaian tetangga, di masjid penilaian jamaah, di rumah yang leluasa mah. Makanya orang yang baik asli itu di rumah. Kalau di rumahnya udah baik ke keluarganya,
keluar juga baik betulan. Nah, yang baik sama keluarganya itu yang sibuk dengan penilaian Allah. Jadi bapak baik ke istri Hasem misalkan ya. Tahu Hasem? Ya udah, senyum. Rasulullah kan begitu Pak. Siti Aisyah cemburu, mangkok dibanting, pecah. Bayangin Pak, istri bapak ngebanting mangkok di depan bapak. Rasulullah mah jongkok, dipungutin, senyum, ibumu sedang cemburu. Gitu. Kalau kita gimana? Istri ngebanting mangkok, bapak ngebanting jauh pisan. Jadi segala-galanya itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun hanya dari Allah. Jadi kalau kita ingin ya sesuatu harus ke Allah mintanya. Apapun, minta makan, minta minum, minta pakaian, minta sehat, minta tenang, minta mudah, minta selamat, dan semua urusan ada di tangan Allah. Bu, ibu, kalau mau minta sesuatu ke suami, ke Allah dulu, dan suami nggak akan bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Ya Allah, ini grup pengajian sekarang ada kerudung baru, saya enggak punya, minta kerudung ya Allah. Baru bicara ke suami, Pak, belikan saya kerudung ya Pak ya, sekalian aja dengan sepatunya, supaya matching. Gitu cukup Bu. Gak usah, jangan pelit loh Pak jadi laki dibanding orang lain, cicing. Karena yang menakdirkan ibu punya kerudung siapa? Nah bapak jangan ngomong tidak kalau ini sesuatu yang baik. Oh iya Bu, insya Allah. Sok atuh ibu cari, jangan kerudung lagi. Pengajian itu cuman ganti casing, akhlak dong. Shh, boleh ngomong gitu. Kalau nggak punya duit diam. Iya Bu, sok atuh cari kerudung yang mana berapaan. Udah bapak langsung doa ke Allah. Ya Allah, Engkau udah dengarkan. Nggak usah kayak gitu doanya. Tadi istri ngomong minta kerudung. Siapa lagi yang bisa memberi selain Engkau? Engkau tahu saya nggak punya uang. Tolong beri jalan keluar yang bijaksana. Gak dapat duit aja, udah nyari ke sana sini. Gimana Bu? Nggak jadilah Pak. Ini juga udah bisa. Itu juga Allah. Itu Allah yang ngebalikin hatinya. Iya, saya mah begitu. Kalau pas ke toko sok jung mangga milih yang mana. Saya menunggu di musola kerja. Ya Allah, tulung si eta tong loba kahayang. Misal enak kalau semua disandarkan ke Allah tuh Bu. Allah lihat tidak kita lagi doa? Allah tahu tidak kita meminta kepadanya? Allah tahu tidak kita bergantung ke Allah? Tahu. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dah gitu, jangan ngarap-ngarap apa-apa dari siapa-siapa. Bagus, sholat yang bagus, ngaji yang bagus, kerja yang bagus, perbaiki akhlak, tapi bukan demi penilaian orang. Supaya Allah makin sayang ke kita. Boleh minta? Boleh, ke makhluk. Hati tidak.
Enggak gelisah. Bapak juga gitu. Ya, kalau ada maunya sama istri dan istrinya kurang mau, ke Allah aja. Naon. Minta ke Allah. Ya Allah, pun bojo teh to sepuh teu seueur kahoyong. Tulung. Nah, ada dua kemungkinan, bojonya jadi mau atau si bapaknya jadi enggak mau, beres ya. Apa Bu? Ibu mah jangan menafsirkan kemana-mana. Apapun mintanya ke Allah dulu. Enak hidup kayak gitu. Jadi nggak bertengkar. Jadi nggak galau. Dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa. Kan kita minta yang terbaik, betul? Teng segitu. Cukup. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Jangan mempersulit orang lain ya. Usahakan persoalannya yang sederhana dan bisa dijawab sendiri. Ya. Ada yang mau nanya kah? Ini teh dari mana? Saya nggak dapat datanya ini panitia. Tamu dari mana aja ini? Mana? Ada datanya? Biasanya ada. Wah ini bahaya ini. Kelamaan libur begini ya. Wali murid SDDT. Ya, mana mikrofon? Dek. Ya, itu ya. Bisa dipercepat? Ya, terima kasih. Acungkan tangannya supaya, nah begitu. Sabar ya Dek, nyangkut di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya, Diizinkan Bu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah dari Melonggrin, Kota Cimahi. Alhamdulillah kita membawa rombongan. Bukan kita, kami. Ya, kalau kita saya ke bawah. Lanjut. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita beribadah semaksimal mungkin, kita sudah memberikan contoh tauladan yang baik buat anak-anak kami dan buat anak kita, anak saya sendiri dan untuk suami. Bukan anak kita Bu. Anak saya Pak. Itu yang benar ya. Misi fitnah untuk saya. Anak-anak saya Benar Bu. Walaupun mereka sudah besar, sudah dewasa, saya sudah memberikan contoh yang baik, sholat di awal waktu, beribadah dengan mencari ridho Allah. Namun begitu sulit untuk si anak itu bisa meniru ibunya gitu Pak. Dan begitu pula ketika suami, Pak, itu ada kajian. Alasannya tuh banyak, ini itulah. Bagaimana kiatnya supaya anak saya tegang nih ada. Anak saya dan suami saya sendiri bisa lebih lebih mendekatkan diri dan rajinlah gitu beribadah gitu Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya kalau kami, saya nggak ikutan. Kalau kita, saya jadi ikutan ya nggak. Ini penting bagi semuanya ya. Semua tahu bahwa itu tidak sengaja. Tapi kan kalau ada remaja putri begitu, bagaimana ya kalau kita bangun malam-malam? Apa ini kita bangun malam-malam? Kalau sendiri-sendiri aja. Untung tidak nyebut suami kita Bu. Waduh, lebih bingung nanti. Baik. Saya sudah, itu bahaya.
Saya sudah tahajud, saya sudah ngasih contoh, saya sudah mendoakan. Tidak boleh ada kata itu. Karena ketika ditanya, sholatnya khusyuk tidak? Ayo, bingung kita ya enggak? Kita kan sholatnya tidak khusyuk, mungkin tahajud, tapi tahajudnya juga enggak ngerti. Saya baca Quran, ngerti tidak? Diamalkan tidak? Kan belum cukup hanya baca Quran, harus juga paham, harus diamalkan. Quran kan bukan semata untuk dibaca. Saya sudah mendoakan, seberapa merintih mendoakannya. Jadi kalau saya kepada kita semua, kalau melihat anak pendamping hidup belum bagus, apa yang harus dilakukan? Tobat. Loh kok tobat? Siapa tahu kitanya ujub, merasa udah paling baik di rumah. Kita meremehkan, benar? Kita kurang sabar, sholat kita kurang khusyuk, kita nasihatnya kurang ikhlas. Yang paling bagus adalah tobat. Jadi kalau lihat anak belum baik, suami belum juga sesuai harapan atau istri, tobat. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan tanganmu sendiri, disebabkan dosamu sendiri. Jadi kalau di rumah ada yang tidak enak, itu biasanya ada dosa. Dosa saya apa? Nah itu dosanya nggak ngaku. Coba saya nanya, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada kan? Yang dosanya sedikit, nggak ada. Sedang, nggak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh gembira, berarti banyak sekali. Meni gitu harusnya sedih nih mah atoh ngaku. Ada beberapa yang tidak ngacung, kenapa? Karena banyak sekali. Tiap dosa itu balik ke kita dalam aneka bentuk kepahitan, kesulitan, musibah. Bisa kesehatan, bisa kelakuan anak, bisa kelakuan istri, suami, mertua, pembantu, tetangga yang nyakitin kita. Itu tidak lepas dari dosa sendiri. Mikir, aneh. Suami yang ngaco, saya yang tobat, ya udah nggak usah. Kalau nggak mau ya nggak usah. Kalau kita tobat, Allah suka tidak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Iyang izin bertanya, Silakan. Allah kan telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk. Bagaimana seseorang dapat memahami secara logis perbedaan kondisi ekonomi yang begitu ekstrim di dunia? Apakah tawakal dapat menjadi solusi dalam menghadapi ketimpangan ini, ataukah diperlukan pendekatan lain untuk menciptakan keadilan? Sekian, terima kasih ya. Ini cocoknya nanya ke Pak Prabowo ini. Jadi Allah Maha Adil. Kalau rezeki memang dibagikan beda-beda oleh Allah. Karena kalau sama jadi masalah. Kita ngarang sebentar ya.
Ini orang Bandung, ya Allah, ngumpul lah 4 juta orang. Tolong beri kami berapa kira-kira, mau berapa? Berapa sebutin mau dikasih berapa? Jangan kagok mintanya bisa diijabah. Berapa? 100 triliun. Beneran? Atau nggak ragu dia juga. Yang normal pengen berapa? Berapa Pak? 10 miliar. Lumayan 1 triliun maliar Pak. Ya sok atuh buat Bapak satunya. Oke. Diijabah semua permintaannya. Bapak 10 miliar, ini 100 triliun. Ini misalkan rata-rata dapat 100 miliar lah. Cukup? Bread dari mulai bayi baru lahir sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang mau meninggal, masing-masing dapat sama 100 miliar rupiah per orang. Apa yang terjadi? Kalau ini dianggap sebagai keadilan, apa yang terjadi? Yang kasihan rumahnya kontrakan 3x3, isinya 6 orang, yang datang berarti berapa tuh? 600 miliar ya kan? Dan yang datang uang logam semua. Pejet. Jadi sianan 100 triliun. Uang logam semua bisa jebeng Pak ngitungnya. Kita ngarang, ya Allah ampun ya, mau ngarang kami. Sok, kalau memang kekayaan itu sebagai bukti keadilan, sok semua 100 miliar. Apa yang terjadi? Macet hidup ini Pak. Manggil ojek. Wow. Punan ojek. Ngomong mana? Saya bukan ojek, lagi mau racing. Lihat beca gitu, Mang, kun tong nyebut Mang, Om. Ayo. Jalan pulang dari sini, itu angkot yang ngangkut digulitikan Bu. Gak mau saya angkot, mau punya perusahaan bus. Ayo. Gak ada supir. Naik motor didolong, habis ke pom bensin. Mang, isiin. Mang, saya bikin tangki sendiri tahu. Gak. Ayo anak-anak ke sekolah. Nah, karena udah banyak uang ya, kagok ngalamun ya. Ibu teh, mah kenapa lidahnya? Ngitung. Saking banyak yang dihitung, nggak bisa masuk. Jadi ibu-ibu pengajian teh, udah gak bisa masuk lagi Bu. Kagok ngarang, astagfirullahaladzim. Ke sekolah coba, Bi, kok kantin tutup? Bibi ya tante mau bikin restoran punya 100 miliar. Pak Guru kok nggak ngajar? Nah, tahu sendiri nasib guru kan. Mulai hari Bapak mau bikin kampus sendiri, gak ada guru. Pulang ke rumah udah lulus nih. Tukang sayur juga, Bi dagang bibi talapung mau bikin sampai ke rumah pembantu lagi berkemas, kemana Bi? Dong nyebut bibi mana? Ayo, gak ada, sampah numpuk, gak bisa apa-apa. Dunia ini jalan karena diberagamkan oleh Allah, ya kan? Coba nggak ada tukang sampah, kayak apa kita ini? Betul tidak? Jelas deh. Nggak usah pengen banyak uang. Yang penting mah tiap perlu. Bukan ada, cukup Raden. Ada juga nggak cukup mah liar. Iya kan? Perlu 2 juta, ada 2.000. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat ngasih makan tetangga, cukup.
Perlu buat rumah makan gratis? Cukup. Gitu. Perlu buat anak sekolah? Cukup. Buat nyekolahin anak saudara? Cukup. Buat ngebiayain anak tetangga? Cukup. Kagok bikin sekolah aja? Cukup. Perlu buat ke Mekah? Cukup. Beli rumah? Yang penting mah tiap perlu cukup. Mikir. Itu deh gimana caranya? Caranya adalah jangan banyak keinginan. Syukuri yang ada. Kemudian kalau ingin sesuatu minta ke Allah. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik jangan. Tenang. Terakhir. Ini kaumku nggak ada yang nanya. Itu ibu kalau ngacung begini aja nggak usah. Jika kena burung. Udah lama nggak ketemu AA. Ayah wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya. Saya jujur aja Yes. lagi bingung antara membedakan antara takdir Allah, ujian hidup sama azab. Hah? Sama azab Allah. Azab, Ya. ujian. Saya kan udah nggak ada orang tua dua-duanya ya ayah. Udah meninggal. Dulu sakit stroke. Kata orang-orang yang sabar ya Neng, ini adalah ujian dari Allah mau naik derajat, katanya begitu. Iya Bu. Terus selang berapa lama waktu tetangga saya sakit juga sama. Itu mah cenah diajab ku Allah cenah. Desi eta mah kieu cenah gitu orangnya. Nah gitu kebetulan rumah tangga juga saya beberapa kali diuji oleh Allah gitu ya. Tapi alhamdulillah masih saya jalani dengan penuh kesabaran. Mungkin itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, surat Al-Anbiya ayat 35. Benar ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Jadi orang meninggal itu cuma satu sebabnya, waktunya sudah tiba. 2, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, cerdas. Dihina, dipuji, belum punya suami, sudah punya suami, kenapa lebih keras? Belum punya anak, sudah punya anak, lebih keras lagi. Sakit, sehat, ujian bro semuanya. Mana yang lebih berat ujiannya? Sakit atau sehat? Ujian yang berat itu adalah ujian yang lebih mudah membuat kita lupa ke Allah, lalai ke Allah. Ujian yang berat itu ujian yang paling dekat dengan nafsu, itu berat. Coba. Nafsu kita pengennya dicaci atau dipuji? Nah, pujian lebih berat Bu.
Ibu teh kan menderita teh sebetulnya bukan karena cacian. Karena yang nyaci mah sesekali aja. Karena pengen dipuji yang membuat ibu liar teh. Jujur ya, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Nah liar. Beneran Bu, dandan demi dipuji siapa? Manusia. Sholat ingin dipuji? Ingin dipuji Allah mah cuek we. Ingin dipuji orang. Apa namanya yang diikat di sini teh? Jilcong. Bu, Ibu, jadi semua orang yang hadir ini teh diuji. Coba, banyakkan yang berbuat maksiat yang mana? Yang sehat atau yang sakit? Yang sehat. Begal, sakit, misalkan dia migrain, terus rabun, terus begal teh encok dan kaligata. Mau ngebegal gimana? Justru nu salah rehat, karuat. Iya, beneran. Yang berzina, nu salah rehat. Dan nu lalieur mah hese ya kan. Koruptor, rata-rata masih sehat itu. Sekarang stroke mau korupsi gimana, dah dia juga udah lupa. Benar? Ini serius. Jadi lagi sehatnya lagi berat ujiannya. Banyak orang yang dekat dengan Allah justru gara-gara kesusahan. Benar? Berapa banyak ibu-ibu yang jadi solehah gara-garanya suaminya lincah lagi. Tiap malam tahajud, ya Allah tolong. Dulu mah nggak tahajud. Makanya ujian teh tidak hanya kesusahan. Jadi kata ibu teh, oh rumah tangga mah sering diuji. Semuanya ini diuji rumah tangganya. Nggak ada yang enggak. Nggak usah ngebanding-banding, beda-beda. Ada ujian dari anak, ada dari suami, ada dari istri, ada dari kombinasi, ada dari mertua, ada dari adik ipar, iya kan? Ada yang dari besan, ada yang dari macam-macam. Ini wajah-wajah tuh, wajah-wajah. Tapi orang menderita bukan karena ujian. Orang menderita itu salah menyikapi ujian. Karena semua ujian sudah diukur oleh Allah. Kayak ujian sekolah udah diukur, nggak mungkin salah soal. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Sederhana pisan. Nah, ngangguk seperti yang dalam padahal sederhana ya. Iya kan? 2 tambah 2, 8. Bukan salah soal, salah jawabannya. Nah, kenapa kita stres? Karena kita tidak deketin Allah. Karena yang bisa menyelesaikan soal kita itu pertolongan Allah. Kita mah dipikirin sendiri, curhat ke sana sini, padahal yang dicurhatin juga lagi stres. Iya Pak, makai curhat di medsos, padahal followernya cuma 1 dia sendiri. Kalau kita curhat di medsos, sebagian besar nggak peduli. Ada yang baca bahagia lihat penderitaan kita, sisanya enek, 100% gagal total. Mau ngapain curhat di medsos? Hah? Psst, Bu, jadi ujian mah semua diuji. Ya, kalau ada kepahitan, tobat aja. Nah, gimana bedanya penggugur dosa dengan pengangkat derajat? Semua kepahitan itu kan penggugur dosa. Mulai dari capek, sakit, dihina, difitnah, kesulitan, diganggu orang,
walau tertusuk duri itu penggugur dosa. Tapi kalau orang yang soleh dosanya makin dikit nanti ngangkat derajat. Cirinya apa? Tenang. Kalau yang dosanya banyak ditimpanya ngejerit, menderita batinnya. Itu harus banyak istighfar. Tapi bagi orang yang sudah makin soleh, diuji berat tapi nggak galau. Nah itu pahala ngangkat gitu. Jadi bagi yang masih nyesek, itu banyak istighfar. Yang meringankan penderitaan itu istighfar. Duhur jam berapa ini? Kok jadi lama duhurnya? Biasanya duhur kan? Terakhir. Izin minum ya. Silakan Bu. Mana? Ini dari mana aja? Saya mau nyapa. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Mega. Saya dari Sidoarjo. Izin bertanya ya AA. Qadarullah tanggal 2 Januari lalu ayahanda saya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya dari kecil hidup dengan almarhum hanya sampai usia 2 tahun karena orang tua saya berpisah. Karena kondisi, keadaan dan saya tinggal bersama ibu saya, pindah ke Mojokerto, Jawa Timur karena kakek saya berasal dari sana yang dari ibu. Sehingga saya hampir jarang ya bertemu sama almarhum ayah saya. Lalu bulan September saya dapat kabar dari ibu sambung saya karena orang tua saya sama-sama sudah berkeluarga lagi semenjak saya kecil. Saya jadi ikut kakek nenek saya sebentar. Lalu 5 bulan berselang dari ayah saya dikabarkan jatuh setelah pulang dari Jumatan, beliaunya stroke. Lalu tidak lama ayah saya kejang-kejang divonis kanker otak. Lalu ada tumor paru juga. Ya. Diagnosanya. Baik. Ya, setelah saya sampai Rumah Sakit Santosa, ayah saya sudah tindakan operasi, pasca operasi pendarahan hebat lalu ditidurkan koma. Astagfirullah. Yang saya tanyakan, pertanyaannya, ya, apakah ayah saya tahu keberadaan saya? Karena memang saya ada kesempatan untuk berbicara, mendekatkan ke telinga ayah saya. Kalau saya hadir di sini dan akan membersamai sampai kesembuhan ayah saya. Tapi qadarullah, ya. Dan pertanyaannya apakah? Itu aja pertanyaannya. Baik. Lalu saya minta kesediaan AA untuk mengirimkan doa untuk ayah saya. Itu aja. Baik, bagaimana orang tua berpisah itu sudah takdirnya memang begitu. Tidak ada yang harus disesali. Kalau udah terjadi, udah qadarullah ya. Setiap orang punya episode masing-masing. Karena surat At-Tolak juga ada dalam Al-Quran. Jadi kalau memang sudah terjadi, emang udah itu takdirnya. Tinggal bagaimana disikapi dengan cara yang baik ya. Gak boleh mengatakan coba, kalau enggak, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ada kalanya yang dengan berpisah itu dua-duanya jadi dekat dengan Allah. Dua-duanya makin kuat imannya. Memang ada ujian masing-masing. Jadi itu satu. Yang kedua, bagaimana ketika orang meninggal? Apakah tahu kita di sana? Sepengetahuan saya pada waktu dicabut nyawa, arwahnya itu akan mengetahui. Pada waktu dicabut nyawa di sekitar sampai sebelum penguburan itu tahu.
hanya tidak bisa berkomunikasi. Jadi tapi yang paling penting bukan arwahnya yang tahu, Allah tahu, ya kan? Karena arwah tidak bisa apa-apa. Lalu bagaimana sekarang sudah dikubur? Kirimi doa sampai bersedekah atas nama orang tua, berwakaf atas nama orang tua. Kalau belum haji, kita udah haji dan sudah niat haji, hajikan. Lalu apa yang kebiasaan baik orang tua dan pernah dicontohkan, ikuti. Misalkan orang tua suka mentraktir, orang tua suka berbagi beras, itu akan mengalir juga pahalanya karena kita melanjutkan sikap baiknya. Lalu hubungi pihak keluarga, silaturahim jaga dengan saudara dari bapak, saudara dari ibu, itu pun termasuk menjaga bakti ya kepada teman-temannya. Nah, begitulah. Tidak ada satupun kebaikan yang disia-siakan oleh Allah. Jadi walaupun orang tua meninggal dan kita berbakti ke orang tua bukan supaya orang tua baik ke kita. Kita berbakti karena Allah menyuruh berbakti. Kalau ada kisah orang sukses betulan ya, suksesnya, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, lihat saja, pasti di sana ada kaitannya dengan berbakti ke orang tua. Terlepas bagaimana keadaan orang tua, ya, kita nggak milih orang tua. Silahkan bersedekah dulu ya. Ini dari mana aja ini? Dari Nurul Hidayah, Cung. Alhamdulillah. Dari mana lagi ini? SMK ada mamanya. Oh. Ini cuma satu grup ini. Bapak dari mana? Oh, istrinya. Oh, alhamdulillah, maaf. Berarti cocok jawabannya, cocok aja lah, dicocok-cocokin. Kenapa dari Sidoro jauh-jauh ke sini? Oh, ibu tiap hari dengar ceramah pakai apa? Dari IG. Dek, punten dek. Naf. Sekolah apa nak? Sekolah apa di mana? SMP. Alhamdulillah. Hari ini masuk ya santri ya? Ya. Datang? Kangen tuh. Kalau ada suka jengkel santri. Tapi kalau nggak ada kangen. Lama bener liburan tuh ya nggak? Kemarin saya ke sini sepi, nggak ada santri. Asa dunia ini asa sepi. Tapi kalau ada suka banyak masalah santri. Begitulah dunia. Nggak ada dicari, udah ada jengkelin. Ya. Terakhir, cukup. Kita akan segera tutup. Dari tadi perasaan terakhir terus nih. Oh, mudah-mudahan sebelum Ramadan Masjid Eko 2 diresmikan. Ikut ya peresmian itu ya. Lebih kecil dari ini, tapi Masya Allah. Nanti pemandangannya amazing. Ya Bu, itikaf Ramadan di sini bisa, di sana bisa. Insya Allah. Kapasitasnya sekitar muat 10.000 ya, dengan lapangan dan sawah di sekitarnya. Tapi ayo punten. Dek, itu yang ngacung. Pojok. Ibu ngacungnya jangan sebentar-sebentar gini Bu. Kasihan yang bawa mikrofon ya. Gini Bu ngacung tuh. Nah begini ya. Karena kalau gini kecil ya. Makasih ya Bu. Jadi pekan pertama di sini. Pekan kedua di Istiqlal, Jakarta. Mungkin ke depan akan dibagi ya, kalau Masjid Eko 2 sudah jadi, duha jam
jam 7 sampai jam 9 di situ. Nggak usah datang ke sana, nanti sana sini. Nanti ceramahnya sama yang tadi. Terus jam 9.10-nya di sini ya, supaya dipecah tidak terlalu padat. Langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elsa dari Bogor, orang tua santri 7C. Saya mau bertanya, ketika belajar untuk ikhlas atau belajar untuk tawakal, saya suka bingung ini cara berdoa kepada Allahnya gitu. Jadi saya takutnya pas pada saat berdoa itu saya seperti memaksa Allah atau mengatur Allah kayak gitu. Jadi saya pengen tahu gimana cara yang baik untuk berdoa kepada Allah gitu. Yang maksa teh gimana contohnya? Ya misalnya kayak ngatur-ngatur Allah gitu. Gimana? Saya nggak tahu ngatur Allah teh gimana. Ya Allah, tolong masukkan saya ke ITB, Fakultas Kedokteran. Enggak kayak misalnya, ya Allah jadikan saya orang yang solehah misalnya. Itu bukan ngatur, itu memang disuruhnya begitu. Yang dicontohkan di Quran, dicontohkan Nabi, ya itulah yang diajarkan Allah untuk meminta. Jadi saya takutnya ngatur-ngatur gitu. Ya udah nggak usah doa kalau gitu. Memang kita doa itu adalah ibadah. Ibadah itu syaratnya dua, satu niatnya ikhlas, dua caranya benar. Doanya tinggal niru, doa terbaik itu doa Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah sendiri yang membuat, ya Allah sendiri yang menurunkan Quran. Jadi kalau saya berdoa akhirnya suka gini, ya Allah berkahilah saya dengan kesehatan, berkahilah saya. Jadi berkahilah gitu. Jadi enggak ya Allah minta dikasih kesehatan, enggak kayak gitu. Makanya ibu belajar ilmu doa supaya enggak ngarang ya. Halo. Ibu ada doa-doanya nggak usah ngarang, capek ya kan, bisa salah, udah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah kepada kami hatiku jiwa yang takwa. Sucikan jiwa ini ya Allah. Itu bukan nyuruh, minta. Ya. Kalau nyuruh ya Allah. Si eta tah jahil wae yang binasakan. Nah itu. Jadi jawabannya ibu perbanyak belajar doa, hafalkan, amalkan, ya. Jadi paling saya doanya yang ringan-ringan, maksudnya yang bisa dihafal aja kayak gitu sih. Makanya ditambah hafalannya supaya nggak eta lagi ya nggak, apalagi ya Allah ini yang kemarin juga kan kau udah dengar ya, yang itu aja. Kita doa makin banyak doa makin bagus karena doa itu ibadah. Jadi doa itu ibadah ya. Gitu Bu. Ya. Jadi bukan nyuruh Allah tapi patuh ke Allah. Iya, terima kasih A. Jadi gimana jawabannya? Harus belajar doanya yang lebih banyak, senang nanti. Paling gini A, kayak Robbana zolamna anfusana kayak gitu-gitu, yang mudah-mudah aja sih. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia itu jadi kayak takut apa ya? Takut nyuruh-nyuruh, takut ngedikte Allah, takut apa ya? Kayak gitu, perasaan gitu ya. Diperbaiki perasaan. Takut kayak ngatur Allah gitu. Kayak misalnya kalau berdoa, ya Allah berilah misalnya surga yang tertinggi. Tahu-tahu besoknya saya dikasih ujian berat kayak gitu. Jadi ibu tuh maunya gimana? Kan biar dapat surga tertinggi gitu kan. Mungkin saya belum pantas jadi dikasih apa namanya? Jadi hisab gitu ya. Atau apa gitu ya kan. Si ibu lucu pisang. Nanti kalau diuji juga ditolong, ibu mau enggak punya anak diujinya pelajaran TK terus?
Bu, jadi emosi nih saya. Ibu doa anak, ya Allah anak saya TK seumur hidup karena takut ujiannya berat. Tiap tahapan itu udah disiapin oleh Allah. Jadi jangan takut dia masuk SMA, ya ujian SMA kan ibu juga tersinggung. Anak SMA dipakai ujian PAUD dia kan A, B. Ketika SMA diuji, kita nanti naik iman, ujiannya udah diukur semuanya oleh Allah. Jangan takut. Ya, udah. Kok jadi udah? Terima kasih, udah segitu aja. Jazakallah khair. Lucu sih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik ya. Jamaah ini live nggak sih? Oh live. Aduh saya kurang soleh tadi. Ada kamera aja jadi jaim ya nggak? Pada setiap saat Allah ngeliatin kita, mendengarkan. Padahal followers mah mau ngapa-ngapain juga nggak ada efeknya. Yang berefek mah adalah Allah. Allah suka kita selamat, Allah tidak suka kita celaka. Udah, pokoknya latihannya latihan nggak ngarep apa-apa dari makhluk, dah lempeng aja, ya. Rasakan nanti bahagianya. Dan cukup Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar segala-galanya. Ya Rabb, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, amal-amal yang kau terima. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, seluruhnya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa mengampuni kami. Hapuskan aib-aib kami. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan kemudahan untuk meninggalkan segala kemungkaran dan dosa. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin kepadamu, nikmatnya beribadah padamu, doa yang Engkau ijabah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh solehah. Jadikan seluruh keluarga kami berakhlakul karimah. Jauhkan kami dari bala dan fitnah. Ya Allah, istiqomahkan kami semua sampai akhir hayat husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Allahumma inna nas'aluka ridauka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Rabb. Cukupi yang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Berikan kemudahan bagi yang dihimpit kesulitan. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Rabb, berkahi, kumpulkan kami seluruhnya di sorgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap untuk sholat duhur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih, saya siap dulu bentar ya. Baik, Bapak Ibu izin untuk lantai